Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amrin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani para sahabat Kris Media yang dirahmati Allah, kita menuju ke session kedua atau ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Kita sama-sama belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang sedikit ya, sekelumit definisi puasa secara lughatan wa syar'an, dan juga asal daripada difardukannya atau diwajibkannya puasa, kemudian berasal dari manakah puasa, nama bulan Ramadan, dan juga Kanjeng Nabi berapa kali beliau selama umur hidup beliau berpuasa, sudah kita sebutkan di season pertama atau pelajaran pertama. Adapun fitar sisani atau untuk pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan sedikit mengambil atau sedikit fadilah. Apa sih fadilah daripada puasa? Adapun untuk fadilah daripada puasa sendiri itu banyak sekali, baik dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis. Kita hanya mungkin mengambil 1-2 saja. Secara singkat bahwasanya qauluhu ta'ala was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatani, di mana di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, lis-shaimi farhatani, bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai kedua kebahagiaan. Idza aftara farihah, ketika hendak berbuka puasa, maka dia atau seseorang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan. Ya, gimana tidak kalau dia sudah menahan lapar dari setelah subuh atau dari subuh sampai maghrib, sampai adzan, maka sewajarnya ketika dia mendapatkan atau diperbolehkan makan minum, maka akan ada yang namanya rasa yang sangat bahagia. Wa idza laqiyallaha fariha bi shaumihi, kan ketika nanti bertemu atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan dengan puasanya. Ini adalah beberapa atau fadilah, keutamaan, kemuliaan daripada puasa. Kemudian adapun puasa sendiri mempunyai hukum-hukum. Ada beberapa hukum. Ya, ada 4. Ya. Ahkamus shaum as-shaum ta'tarihil ahkamul arba'ah. Ya. Terkadang puasa itu menjadi wajib, terkadang puasa itu sunnah atau menjadi sunnah, terkadang puasa itu makruh, dan terkadang puasa itu haram. Maka di sini akan kita bahas sedikit-sedikit. Kapan sih atau apa sih atau contohnya bagaimana sih puasa yang wajib itu bagaimana sih, seperti itu. Maka al-wajib ada 6 gambaran. Ya, mungkin dalam kitab-kitab yang lain mungkin ada lebih atau ada yang kurang dan sebagainya. Akan tetapi dalam kitab ini disebutkan ada 6. Di antaranya shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib. Maka nanti di season ke-3, ke-4 dan lainnya nanti ada syarat-syarat wajib. Kapan sih seseorang itu diwajibkan puasa Ramadan? Itu nanti ada syaratnya. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya yang wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua shaumul qadha, puasa qadha. Baik bagi laki-laki yang perempuan ketika puasa ada uzur dan sebagainya, atau ada sakit, atau yang lagi kalau perempuan lagi haid atau nifas dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Akan tetapi nanti ketika sudah selesai Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk mengqadai daripada puasa beberapa puasa yang telah mereka tinggalkan ketika Ramadan. Kemudian ada juga shaumul kafarah yang ketiga. Kafarah karena telah membunuh dan sebagainya, ya, banyak sekali itu ya. Ataupun gara-gara berkumpul suami istri ketika Ramadan, maka nanti harus kena kafarah. Itu hukumnya wajib juga.
Kemudian as-shaum fil hajj wal umrah badalan 'anil dzabhi fil fidyah, yaitu puasa ketika haji atau umrah ya, yang puasa tersebut adalah posisinya menggantikan daripada dzabh. Nanti ketika kita ini ketika kita ini haji atau umrah, ketika kita melanggar suatu ataupun tidak melakukan dari kewajiban-kewajiban haji atau umrah, maka diwajibkan atas kita untuk membayar dam. Di antara dam itu ada yang harus menyembelih kambing, ada yang harus tasodak, bersedekah, memberikan beberapa mud kepada orang fuqara masakin yang ada di sana. Lah, ketika kita tidak mampu untuk menyembelih, maka ganti daripada menyembelih adalah untuk berpuasa. Maka puasanya di situ ya, pengganti daripada dam untuk menyembelih, hukumnya adalah wajib. Nanti berapa hari ya, itu tergantung nanti damnya berapa hari ya, kenanya istilah kata damnya berapa dan berapa, nanti pokoknya secara hukum itu hukumnya wajib ya. Kemudian yang kelima, as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim. Ketika suatu daerah, suatu negeri atau suatu kota yang dilimpa terkena musibah, mungkin gak hujan sampai setahun atau setengah tahun dan lain sebagainya. Biasanya setengah tahun sudah hujan, ini kok sampai 1 tahun 2 tahun gak hujan. Maka biasanya itu sebelum sholat istisqa, para hakim itu menyuruh untuk berpuasa. Lah, ketika seorang hakim sudah menyuruh untuk puasa, maka hukumnya bagi masyarakat wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir, shaumun nadhr, puasa nazar. Nah, ini puasa nazar bagaimana ya? Ini kalau ketika kita nazar, seumpamanya saya besok hari Senin saya nazar puasa sunnah hari Senin ataupun puasa nazar ini nazar itu. Maka ketika jatuh tempo hari Senin besok, puasa saya yang hari Senin itu menjadi yang awalnya adalah sunnah, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena saya nazari. Begitu ya pemirsa ya. Maka 6 ini adalah hukum-hukum atau gambaran puasa-puasa yang wajib. Nanti setelah itu ada beberapa puasa yang sunnah hukumnya, kemudian ada beberapa puasa yang makruh hukumnya, dan ada yang haram dan lain sebagainya. Mungkin dalam sesi kedua ini kita cukupkan dulu. Insya Allah yang ketiga dan keempat nanti akan kita teruskan pembelajarannya. Semoga selalu saja kita berdoa, semoga bermanfaat ilmunya, dan semoga tahun ini kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik dan tenang. Hadanallahu iyyakum, jazakumullahu khairan ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tahun ini kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik dan tenang. Hadanallahu iyyakum, jazakumullahu khairan ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.